Pilkada sebaiknya ditunda karena 5 alasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini isu yang menarik adalah soal apakah pelaksanaan pilkada tetap akan dilaksanakan di tanggal 9 Desember tahun 2020 atau akan ditunda atau akan seperti apa. Nah, memang muncul beberapa opsi yang saya pahami dan saya coba baca dan cermati di berbagai media. Ada setidaknya 3 opsi mengenai pelaksanaan pilkada. Yang pertama, pilkada tetap dilaksanakan di tanggal 9 Desember tahun 2020 dengan protokol kesehatan yang ketat. Opsi yang kedua, tidak perlu lagi pilkada secara langsung, tetapi cukup dipilih oleh DPRD. Ini artinya kembali kepada konsep kepala daerah tidak dipilih langsung oleh masyarakat atau rakyat, tetapi dipilih oleh lembaga perwakilan yang ada di daerah. Dan opsi yang ketiga adalah ditundanya pelaksanaan pilkada. Nah, kenapa muncul 3 opsi ini? Menurut hemat saya, ini karena kondisi corona hari ini sudah sangat mengkhawatirkan. Dalam waktu seminggu terakhir, berita yang kita terima setiap harinya ada peningkatan lebih dari 3.000 orang yang positif terkena corona atau COVID-19. Inilah kemudian memunculkan opsi perlunya penundaan pilkada. Nah, bagi saya, pilkada sebaiknya ditunda karena 5 alasan. Yang pertama, bahwa keselamatan nyawa itu lebih penting dari agenda ketatanegaraan apapun. Mencoba meminjam istilah yang dikemukakan oleh Cicero, salus populi suprema lex esto, bahwa keselamatan nyawa dan jiwa masyarakat itu adalah hukum tertinggi dari suatu negara. Yang kedua, hari ini Indonesia membutuhkan banyak sekali dana untuk penanganan corona atau COVID-19. Maka pelaksanaan pilkada yang ditunda tidak di tanggal 9 Desember 2020 sangat memungkinkan mengalokasikan anggarannya itu untuk penanganan corona sampai kemudian vaksinnya bisa ditemukan. Alasan yang ketiga, kalau ada pertanyaan soal bagaimana pelaksanaan pemerintahan daerah jika pilkadanya ditunda, maka jawabannya adalah sesungguhnya di daerah yang belum atau tidak ada kepala daerah definitif, ada penjabat kepala daerah. Dalam catatan, ada sekitar 208 daerah yang akhir masa jabatannya di Februari 2021. Ini artinya bahwa sebenarnya kalaupun pilkada ditunda di pertengahan tahun depan, di 2021, insya Allah masih aman. Penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak akan terganggu. Bahkan pembentuk undang-undang pun sudah memberikan gambaran bahwa daerah yang akhir masa jabatan kepala daerahnya itu jatuh pada tahun 2022 dan tahun 2023 itu penjabat kepala daerahnya sampai dengan November 2024. Ini artinya kalaupun pilkada ditunda tidak dilaksanakan di 2020 tanggal 9 Desember besok, penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak akan terganggu. Terlebih lagi, APBD sudah disahkan. Yang keempat, kenapa pilkada harus ditunda? Karena hari ini atau beberapa hari ini kita mendengar berita penyelenggara pilkada, peserta pilkada justru dinyatakan positif terkena COVID-19. Bagaimana mungkin penyelenggara pilkada dan pesertanya yang terkena COVID-19 justru memaksakan diri melaksanakan pilkada di 2020. Yang terakhir atau alasan yang kelima kenapa pilkada harus ditunda, karena yang kelima tidak ada jaminan bahwa protokol kesehatan akan dijalankan dengan ketat. Timbul pertanyaan, kenapa Kementerian Dalam Negeri mau mengeluarkan kebijakan untuk menunda 3.000 pelaksanaan pilkades
atau pemilihan kepala desa. Sementara untuk penyelenggaraan pilkada yang melibatkan lebih banyak masyarakat justru tidak ditunda, sementara kita masih berada dalam fase darurat corona. Ini pertanyaan yang wajib kita ajukan kepada para pemangku kepentingan. Akhir kalam, saya mengusulkan bahwa pelaksanaan pilkada sebaiknya ditunda. Sampai kapan? Sampai setidaknya ditemukan vaksin corona. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan juga mudah-mudahan menjadi penggugah pikiran dan nurani penyelenggara negara kita, pikiran dan nurani pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan untuk memeriksa ulang kebijakannya sehingga menunda pelaksanaan pilkada tidak di tanggal 9 Desember 2020. Hal ini demi keselamatan nyawa masyarakat Indonesia. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di kajian aktual berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.